Joseph. Ya, mari kita berdoa untuk firman Tuhan dan kesaksian. Puji syukur dan terima kasih Tuhan kesempatan yang baik Engkau percayakan hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, urapi oleh kuat kuasa-Mu, kuduskan lidah bibir mulut hamba-Mu biar berkata-kata yang benar memuliakan Engkau menang hati-Mu. Dan buka telinga-telinga kami Tuhan, telinga seorang murid biar menjadi firman yang kami sampaikan menjadi rema buat kehidupan kami semua. Dan nama Tuhan dimuliakan. Urapin oleh kuat kuasa-Mu Tuhan, Roh Kudus, urapin hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan terima kasih dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam, puji Tuhan. Kesempatan yang baik Tuhan terpercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau kesaksian. Karena tidak ada yang kesaksian, anggota dari DKI 2 banyak sibuk. Jadi saya mau bersaksi dulu. Saya mensaksikan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kuasa Tuhan, dan mujizat Tuhan diberikan pada hidup saya. Saya ini sebelum saya bertobat hidup baru di tahun 90-an, waktu saya lahir baru, waktu saya di Australia, waktu saya di Indonesia tahun 90 bawah, hidup saya ya Kristen, tapi Kristen tomat lah, pagi tobat, malam kumat. Hobi saya selain minum mabok dan macam-macam, saya juga hobi shiatsu ala Jepang, pijit ala Jepang. Pijit ala Jepang, kalau naik pijit ala Jepang itu pinggang kita diinjak-injak, protak-protak dan diangkat dibanting kiri kanan, itu semua gaya Jepang lah. Gaya Jepang. Akhirnya saya seminggu kadang 2 kali, 3 kali saya hobi kena itu dipijit pinggang saya. Dan suatu hari di tahun 85, saya terjadi waktu ke WC pagi-pagi bangun tidur, saya mengalami kencing saya seperti susu. Mungkin ini bukan penyakit kotor ya, jangan penyakit kotor bagi laki-laki. Kalau penyakit laki-laki seminggu selesai. Ini 22 tahun saya alami. 22 tahun kan kencing susu, dan berapa hari kemudian kencing kayak bubur. Mungkin dalam 1 juta orang, 10 juta orang belum tentu ada penyakit kayak saya. Saya pernah berobat, dokter yang nanganin ginjal saya pun Profesor Dr. Achinsan di Australia, dia 40 tahun jadi profesor dokter, dia sendiri nggak tahu penyakit saya apa. Jangan saudara sok pinter gitu, profesor dokter ini nggak ngerti. Nah gitu, menugak. Dan akhirnya saya pernah kencing susu, kencing bubur, seperti kayak bubur aja. Satu piring itu bubur semua. Dan lalu yang lebih gawat lagi, saya pernah ngalamin kencing seperti telur puyuh kecil. Itu yang nggak bisa keluar. Nggak keluar, saya pencet baru, saya minum air baru keluar. Wah, itu saya pencet dan saya air semua, nggak bau, nggak ada gejala, nggak apa lagi. Pokoknya bukan penyakit kotor lah. Ini saya rasa ini dari protein kali. Protein saya nggak bisa, ginjal saya nggak bisa mencerna yang baik. Dari tahun 85 sampai tahun 2000 juga sampai 2002. Ini peristiwa begini. Jadi saya penyakit ini nggak ganggu kesehatan saya hari-hari, aktivitas saya, hubungan seks juga, hubungan rumah tangga juga masalah, nggak ada masalah. Kesehatan saya bekerja apa semua nggak ada masalah. Cuman kalau bangun tidur begitu terjadi. Kalau nggak susu, nggak bubur, ada kayak telur puyuh kecil. Singkat cerita, saya tahun 2000 di Australia. Saya ke Dr. Achinsan, profesor dokter di Australia, di Perth, khususnya kebetulan saya tinggal di sana, di Perth. Lalu saya di biopsi, saya punya ginjal. Dibawa di rumah sakit di biopsi, pas dia biopsi dan berapa hari kemudian ada hasilnya, saya datang ke dia menghadap apa terjadi dalam diri saya. Dia bilang, gua juga nggak ngerti apa yang terjadi dalam diri lo. Ini gue pertama kali gue jadi profesor dokter 40 tahun, belum pernah dapat pasien kayak lu. Dia bilang gitu. Abi gimana? Dia bilang, ya udah lu makan vitamin aja, udah happy aja lu. Yang penting kan lu sehat, yang lain-lain iya sehat. Ya udah happy. Dia sendiri nggak bisa nanganin penyakit saya. Dan tahun 2003, seizin Tuhan usaha saya bangkrut di Australia.
Saya punya 8 outlet toko furniture dan bangkrut, habis saya hampir 200 M aset saya habis tahun 2003. Saya utang 50 M sama bank, disita, dilelang, semua 200 M habis, nol. Yang ada dalam diri saya hanya Yesus. Hanya Yesus yang saya punya. Kalau nggak punya Yesus, saya 5S, sakit, stroke, sinting, stres, stop. Satu lagi selesai. Satu lagi sayonara, gantung diri. Tapi puji Tuhan, saya 2003 saya dan bangkrut, saya pulang dari Australia ke Indonesia tanggal 3 bulan 3 2003. Berarti sudah 20 tahun 3 bulan. Saya dalam keadaan miskin, saya datang, aset saya ratusan M habis, rumah habis, mobil habis, gudang, toko semua habis. Toko saya paling kecil tuh 1.500 meter sampai 4.000 meter, gudang saya 2 hektar. Pegawai saya 60 orang, 23 bangsa. Tuhan kasih saya naik di atas jadi 23 bangsa kerja sama saya. Amerika, Inggris, Jerman, Belanda kerja sama saya. 23 bangsa. Aset habis, semua habis, tapi saya punya Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan Yesus. Saya tetap beriman. Saya bukan hanya percaya Tuhan, tapi saya naik tingkat mengasihi Tuhan. Percaya Tuhan terbatas. Kalau saya percaya Tuhan, waktu itu saya bisa murtad. Semua habis. Anak saya berantakan, kos-kosan, rumah saya 1.000 meter, bisa masuk mobil 10, mobil saya 7, habis semua, anak saya kos-kosan. Dan juga setelah 2 tahun kemudian, istri saya kena tumor otak, lagi nggak punya duit. Itu udah cukup buat saya itu untuk murtad. Untuk meninggalkan Tuhan, udah punya modal. Bangkrut, anak berantakan, istri kena tumor otak, apalagi modalnya untuk murtad? Ada. Tapi saya tetap mengasihi Tuhan. Saya bukan percaya Tuhan saja, naik tingkat mengasihi Tuhan. Dengan mengasihi Tuhan, saya melayani Tuhan terus. Melayani Tuhan, saya tidak pernah, saya melayani Tuhan, ya saya dipanggil, saya orang gospel, saya juga melayani Tuhan di gereja-gereja. Saya melayani Tuhan, saya hitung-hitung lebih dari 15 sinode. Lebih dari 50 gereja, saya khotbah lebih dari 1.000 kali, mungkin 1.500 kali saya khotbah di gereja-gereja dan 50 gereja. Ada satu gereja sampai 400 kali saya khotbah, ada 300, 200, 100 selama 20 tahun. Dari 2003 sampai sekarang. Dan soal penyakit saya kembali lagi, waktu saya tahun 2022, tahun 85 sampai 2002 berarti berapa tahun? 2007 di sini, 2007 berarti 22 tahun, 85 sampai 20. Waktu saya setia melayani Tuhan terus, gereja kecil, gereja besar, gereja manapun saya layanin. Dan singkat cerita, waktu suatu hari saya ke WC, kok kencing saya bersih. Kebetulan, saya pikir kebetulan. Besok lagi, bersih lagi. Apa mujizat yang terjadi? Sampai sekarang. 2007 sampai sekarang berarti berapa tahun tuh? 2007 sampai sekarang 16 tahun ya. Hilang sampai sekarang. Karena saya Tuhan obatin saya. Mujizat saya. Profesor dokter 40 tahun nggak bisa ngobatin saya. Dokter anak pun nggak bisa ngobatin. Tapi Tuhan punya kuasa. Itu penyakit saya rasa nggak ada 1 juta orang, 1 juga belum tentu. Kayak seorang mungkin kalau pernah dengar kesaksian, belum pernah kali dengar kesaksian begini. Kalau orang yang ini jantung apa udah biasa, tapi penyakit kayak itu jarang. Memang Tuhan itu kasih yang tampil beda saya. Nah itu saya mau berkhotbah. Waktunya berapa khotbah nih? Sampai sebelum jam 1. Sampai sebelum 1. Saya nggak khotbah sih 20 menit, 30 menit cukup kan? Bisa. 20 menit tuh. 20 menit oke. Saya temanya dengan khotbah saya, kita harus berbuah. Saya lihat dari Lukas 13, firman Tuhan, Lukas 13 ayat 6 dan 7. Lukas 13 ayat 6 dan 9 sampai 9 maksud saya. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Tolong kalau Pak Lukman bisa bacakan saya. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Ya, 13 ayat 6 sampai 9 demikian ya. Tuhan, perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu,
Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Amin. Terima kasih Pak Guntur. Tuhan Yesus sangat mengharapkan agar semua orang percaya umatnya hidup harus berbuah. Yang lebat di dalam kehidupannya. Dikatakan situ di Lukas 13 ayat 6 tadi, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, ia datang untuk mencari buah pada pohon anggur, pada pohon itu, tapi ia tidak menemukannya. Seorang punya pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, pohon ara ini diberikan fasilitas yang sangat spesial. Bertumbuh di kebun anggur. Yang saya tahu bahwa kebun anggur tidak pernah ditanami pohon lainnya, tetapi pohon ara ada di kebun anggur. Spesial, super spesial, bukan spesialis, super spesial. Saya lama di Australia, kalau saya pagi liburan hari Minggu, saya kalau lagi musim ke anggur, kiri kanan saya jalan tuh puluhan kilo semua pohon anggur. Nggak ada pohon lain, kecuali pohon anggur. Tetapi di sini kita lihat, pohon ara itu bertumbuh di kebun anggurnya. Ini spesial. Diberi kasih fasilitas spesial kayak kita di sini minoritas di Indonesia. Kita ada 280 juta, berapa juta orang Kristen. Kita spesial di sini diberikan untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kita nggak berbuah, dikatakan percuma hidup kita. Maka dikatakan bahwa ia sangat kecewa. Tetapi ternyata pohon ara ini sangat mengecewakan. Pemiliknya sudah diberikan tempat super spesial, tetapi sayangnya waktu pemilik kebun anggur itu datang mencari buahnya, ternyata pohon ara itu tidak berbuah. Sungguh sangat mengecewakan dan menyedihkan pemilik daripada kebun itu. Lalu ayat 7-nya, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Dikatakan apa? Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Percuma. Jadi hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai orang gospel, kalau kita nggak bisa nggak berbuah, kita itu dikata percuma. Bahasa Inggrisnya apa? Hopeless. Kalau bahasa Cina apa? Moyung. Moyung ada gunanya. Moyung, hopeless. Jadi kita ini hidup jadi orang full gospel, orang Kristen harus berbuah. Amin. Kalau nggak berbuah percuma hidup juga. Ngapain lo nyempit-nyempitin aja, nyempitin Indonesia aja kalau nggak berbuah. Cara kasar ya gitu. Jadi dikatakan sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara, 3 tahun. Jadi batas sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Ternyata pemilik kebun anggur itu setiap tahun ngecek mencari buah pada pohon ara itu, tetapi ternyata 3 tahun berturut-turut dia datang mencarinya, ternyata tidak mendapatkannya. Dia sungguh sangat kecewa. Kalau kita sebagai pemilik kebun anggur kecewa nggak? Tiap tahun kita datang nggak berbuah, 3 tahun, setahun lagi nggak berbuah, setahun lagi dia berbuah, pasti mengecewakan kan? Nah, begitu juga pemilik hidup kita. Siapa pemilik hidup kita? Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita nggak berbuah, kita akan mengecewakan dia. Maka hidup kita harus berbuah. Kalau enggak, pemilik hidup kita ini akan kecewa. Pemilik kebun anggur saja dengan tidak ada hasilnya kecewa, apalagi pemilik hidup kita. Maka dikatakan apa? Dikatakan di sini, tapi sayangnya tidak berbuah menghasilkan buah. Ia pasti sangat kecewa dan menyedihkannya. Buah apa yang dicarinya oleh Tuhan di dalam diri kita? Seringkali kita pendeta gereja semua kalau kita berbuah, apa yang berbuah dicarinya? Berbuah jiwa. Saya bilang salah. Berbuah jiwa itu terakhir. Berbuah yang pertama adalah berbuah pertobatan. Diri kita belum bertobat, bagaimana bisa menangkan jiwa? Harus ada buah pertobatan di dalam hidup kita. Kita jadi orang Kristen,
selama 5 tahun, jadi 10 tahun jadi orang full gospel, nggak ada pertobatan, mabok tetap jalan, nipu tetap jalan, bohong tetap jalan, berzina tetap jalan. Bagaimana kita bisa menangkan jiwa? Diri kita aja belum buah pertobatan, maka Tuhan mau cari kita. Buah tahun pertama mungkin buah pertobatan. Dan buah pertobatan itu dicari oleh Tuhan dalam diri kita masing-masing, termasuk diri saya, saudara semua. Buah pertobatan dicari, berubah dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru, lahir baru. Amin. Itu pertama, buah pertobatan. Yang kedua apa? Dicari buah roh. Berbuah roh yang di Galatia 5 ayat 22, 29, 22 sampai 23 ini. Buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini buah roh ini Tuhan cari pada kita. Mungkin 9 buah ini susah mungkin buat kita. Kalau kita dapat 5, 6, 7 buah roh aja udah bagus. Paling sulit apa ya? Pak Herman, paling sulit apa Pak Herman? Paling terakhir Pak Herman, penguasai diri. Boleh ngomong manis-manis di mimbar seperti kayak malaikat, turun dari mimbar gayanya kayak setan. Banyak pendeta di mimbar gayanya saya kayak malaikat, turun dari mimbar kelakuannya nol. Nggak ada buah rohnya. Nah, jadi kalau penguasa diri yang susah, saya pun banyak kali gagal dalam penguasa diri, tapi saya belajar. Temperamen saya dulunya sebelum saya bertobat, kalau 1 sampai 10, saya itu temperamen saya 6 sampai 8 kurang lebih di situ. Tapi saya puji Tuhan, saya udah turun, sekarang tinggal 4, 5 lah. Saya turunin terus temperamen hidup saya. Kalau hidup kadang-kadang mukul orang, ribut, berantem, jadi aja. Dulu, tapi waktu sudah belum bertobat, saya sudah bertobat, temperamen saya turun. Dan yang terakhir, apa dicari? Berbuah jiwa untuk memenuhi kerajaan surga. Amin. Jadi kembali lagi, buahnya dicari ada Tuhan, adalah buah pertobatan, buah roh, dan buah jiwa-jiwa. Itu. Jangan buah jiwa dulu. Bagaimana bisa menangkan buah jiwa, sedangkan kelakuan masing jahat, masing dengki, masing nggak ada kasih, nggak ada lemah lembut. Bagaimana bisa orang menangi jiwa kalau kelakuan kita pun masih nol, jiwa-jiwa pasti terjadi. Dan dikatakan lagi, jadi hidup kita ini jangan lupakan Tuhan. Kalau tidak apa dikatakan tadi, tebanglah. Ayat 7 deh kalau nggak salah ya tadi. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Dan percuma, tebanglah. Tebanglah untuk apa kita hidup di dunia ini. Makanya kita harus berbuah. Lukas, Tuhan, biarkanlah tumbuh tahun ini, biarkanlah dia tumbuh tahun ini. Lagi, aku akan menyangkut tanah, berilah dia kesempatan tahun ini lagi. Berarti tadi diperiksa berapa tahun? 3 tahun. Berarti di sekali kesempatan 1 tahun lagi, 4 targetnya. 4 tahun itu harus berbuah. Yaitu berbuah pertobatan yang pertama. Paling penting itu buah pertobat. Kalau 4 tahun belum berbuah pertobat, ngapain aja lu ke gereja kalau nggak ada pertobatan. Jadi di sini, dan kalau tidak biarkanlah dia tumbuh kepadanya. Tuhan biarkan dia tumbuh tahun ini lagi, berarti tahun ini diberikan kesempatan untuk 1 tahun lagi berbuah. Lalu apa yang memberi pupuk kepadanya? Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya. Waktu dicangkul tanah tersebut pasti, kalau tanah itu kalau bisa teriak, dicangkul, dia teriak nggak? Sakit Bapak, sakit Tuhan, sakit bos, semua sakit. Begitu hidup kita, kalau kita dicangkul emat Tuhan. Dicangkul bukan hanya diri kita, dikatakan apa? Dicangkul sekelilingnya, apalagi dicangkul sekelilingnya. Apa yang sakit? Kalau kita sebagai laki-laki sakit,
diri kita sendiri, istri kita yang mengalami kesakitan, dicangkul, anak kita, mantu kita, cucu kita, sekeliling kita merasakan kesakitan karena dicangkul sekelilingnya. Maka itu hati-hati, kalau Tuhan sudah proses kita, bisa sekelilingnya kita merasakan. Maka itu jangan bercanda sama Tuhan. Bercanda sama Jokowi nggak masalah, sama jenderal manapun nggak masalah, tapi jangan bercanda sama Tuhan. Kalau Tuhan dicangkul, kita akan sakit sekelilingnya. Amin. Amin. Maka itu saya katakan, lalu di apa lagi dia bilang? Aku akan beri pupuk. Selain dicangkul sekelilingnya sakit, diberi pupuk. Pupuk itu kan bahan kimia. Jadi berbuah dipaksa. Enak kan kalau berbuah kan berbuah sendiri, tidak perlu dipaksa. Kalau manis enak buahnya. Tapi kalau dipaksa berbuah juga berbuah banyak, tapi ternyata enggak hebat seperti yang berbuah dengan sendirinya. Dan diberi pupuk. Dan memberi pupuk kepadanya, arti pupuk adalah bahan kimia atau alat untuk memaksa agar pohon tersebut berbuah dengan subur dan berbuah banyak. Begitu juga jika diri kita tidak berbuah, lalu diberi pupuk, arti diri kita mengalami penderitaan demi penderitaan dengan dipaksa agar diri kita dapat berbuah. Berbuah dengan dipaksa pasti tidak enak, bukan? Karena itu marilah kita berbuah dengan sendirinya, dengan tidak dipaksa, dari kita dapat berbuah yang manis, sehingga banyak orang menyukai buah-buah kita. Kalau kita berbuah dengan manis, banyak orang suka pada buah kita. Apa yang dicati buah tadi? Saya ulang lagi, berbuah pertobatan, berbuah Roh Kudus dengan 1 buah dengan 9 rasa. 1 buah Roh Kudus dengan 9 rasa, dan berbuah jiwa-jiwa. Ternyata ada ujian terberat buat umat Tuhan yang tampak tidak sadari. Kalau kita tidak berbuah, diri kita dikatakan ditebang dan dibakar. Jadi kembali lagi, apa yang dibersihkan supaya kita berbuah? Kalau kita lihat di Yohanes 15 ayat 12, siap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong, dan siap ranting yang berbuah dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Di sini kita lihat nih, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong, dan setiap ranting yang tidak berbuah dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Apa yang dibersihkan supaya berbuah banyak? Dikatakan di sini, kita sehadap Tuhan kalau tidak berbuah, ranting kita nggak buah, dibersihkan. Apa yang dibersihkan? Pertama, keegoisan diri kita agar lebih mementingkan orang banyak sehingga banyak berbuah jiwa-jiwa. Keegoisan diri kita dibersihkan. Yang biasanya mementingkan diri sendiri, yang maunya menang sendiri, egois, dibersihkan. Yang kedua, dibersihkan apa? Keuangan. Keuangan kita dibersihkan. Banyak nih orang Kristen nggak bisa nerima. Gue dulu belum kenal Tuhan kaya, belum kenal Yesus kaya, sekarang kok jatuh miskin. Kenapa? Karena kalau mau buah banyak dibersihkan. Keuangan dibersihkan juga. Dulunya hasil nipu, hasil bohongin bos, hasil korupsi, hasil ini semuanya dibersihkan. Setelah dibersihkan, lalu dia setia, dia akan mendapat berkat seperti Ayub 2 kali lipat. Nah, hidup kita juga kalau dibersihkan, memang banyak orang Kristen nggak bisa terima. Gua dari kaya, aset gua 10M, sekarang mau makan warteg aja nggak punya duit. Kenapa? Bersih. Tetapi kalau dia setia, tetap setia, main Tuhan, memuji Tuhan, nyembah Tuhan, dia akan 10M jadi 20M. Amin? Karena Tuhan berkatin tambah. Makanya banyak orang Kristen nggak bisa nerima, apalagi yang Kristen baru. Gue dari kaya kok jadi miskin kenal Tuhan. Mendingan ke Gunung Kawi lagi. Mendingan gue nyembah setan-setan, gue kaya terus. Nah itu banyak orang yang nggak bisa terima. Tapi kalau kita yang udah matang dalam Tuhan mengerti. Nah kita lagi yang dikatakan, jadi kembali lagi, kita harus hidup benar, dan kita punya Tuhan berkatin dalam hidup kita, supaya berbuah berkat-berkat dan berbuah yang bersih, yang kudus, yang berkenan pada Tuhan, sehingga anak mantu, cucu dapat menikmati berkat kita, keturunan demi keturunan kita. Amin. Jadi kita harus berbuah, dan kita egoisan kita buang, dan kita istilah kata, kalau kita dibersihkan keuangan kita, hasil-hasil yang nggak baik itu kita terima. Nanti Tuhan akan berkatin kita yang kita bisa nikmatin untuk keluarga kita. Banyak orang Kristen, banyak orang dunia berkata apa? Hasetku 7 turunan nggak habis.
Bagus nggak kalau kata-kata begitu? 7 turunan aset itu nggak habis, Kak Herman. Hah? Bukan sombong kali. Dia kutukin keturunan yang ke-8. 7 turunan nggak habis. Yang ke-8, ke-9, ke-10, yang pinggir-pinggir jalan tuh gembel semua tuh. Itu turunan dia tuh. Karena 7 turunan, dia kaya. Tapi turunan ke-8, ke-9, ke-10 gembel semua. Maka kita orang Kristen, orang full gospel bilang, bukan 7 keturunan demi keturunan kita. 10 tahun, 10 turunan, 20 tahun, 30 tahun, nggak gembel-gembel. Karena diberkatin Tuhan. Makanya jangan kutukin keturunan kita yang ke-8. Kita bilang kita tetap diberkati Tuhan demi keturunan. Demikian firman Tuhan, jadi berkat Bapak Ibu semua. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke. Thank you Pak Yusuf, saya kembalikan ke Brother Lukman. Right on time, jam 1. Oke, terima kasih Pak Yusuf Rusli. Tuhan Yesus memberkati luar biasa. Tetap setia selalu sama Tuhan Yesus Kristus. Saya hanya minta 3 orang. Yang pertama Pak Eliazar, Pak Ayung, Pak Suhadi Iskandar, dan Pak Herman, dan juga penutupan oleh Pak Herman. Silakan Pak Eliazar. Ya, ini Suaranya. Pak Yusuf ini sama dengan membawa cermin untuk kita masing-masing bercermin. Dari pengalaman dia memang sangat luar biasa ya, tidak semua kita mengalami, tapi Tuhan mengizinkan untuk beliau mengalami itu dan di-share oleh kita, sehingga kita boleh bersyukur dalam posisi kita masing-masing. Dan tetap semuanya itu pada akhirnya memang hubungan kita dengan Tuhan yang terpenting, agar kita membawa 3 hal tadi, pertobatan, Roh Kudus, dan jiwa-jiwa. Dan jiwa-jiwa adalah buah daripada pelayanan kita. Ya. Jadi terima kasih Pak Yusuf, Tuhan memberkati, dan Tuhan akan terus merestorasi Anda. Halo, bisa dengar ya? Ya, selamat siang Pak Yusuf Rusli, luar biasa. Ya, udah lama nggak ketemu. Ini apa yang katakan Pak Eliazar, Pak Eli benar, jadi cermin buat kita. Tapi buat kita semua nggak perlu kecil hati, bahwa kita memang harus hidupnya berbuah. Tapi kalau intinya kita harus melekat, karena Yohanes 15 itu jelas, ayat 4, kalau engkau tidak melekat pada pokok anggur yang benar, engkau tidak bisa berbuah. Kita nggak bisa apa-apa tanpa Holy Spirit, tanpa intimasi dengan Tuhan. Kita bisa jatuh nggak? Bisa ini lagi lalai, bisa. Seperti Paulus juga berapa kali dia katakan kan, bisa dia. Aku mau melakukan ini, tapi yang keluar selalu yang jahat. Bisa. Tapi jangan terus masuk ke kubangan itu terus, harus ada perubahan, harus betul-betul mau berjuang, karena hidup sebetulnya kita ini hidup itu perjuangan, peperangan terus. Kita harus matikan daging terus supaya betul-betul bisa berbuah. Kita bisa mencontoh kepada Kristus itu, ya, hidup kita pada Kristus, supaya betul-betul buah kita ini sungguh memuliakan Bapa kita, buah kita ini betul-betul menyenangkan banyak orang, ya, bisa dirasakan jadi terang dan garam itu. Itu kira-kira ya bagaimana caranya, yaitu kita nggak bisa jalan lain, kita mesti mau dibersihkan lewat firman. Kita harus mau apa yang tadi Pak Yusuf Rusli ngomong itu tadi, diproses itu sakit, daging itu memang sakit, dicubit sakit. Itu maka, tapi kita harus mau, ya, mau lewat apa proses, yaitu fellowship. Bisa mungkin satu dengan lain bisa menjengkelkan, bisa membuat sewot, marah satu sama lain kan, tapi cepat diselesaikan, damai. Nah itu ya, kita bersyukur ada fellowship kayak Full Gospel ini, ya, orang-orang yang semuanya sedang ya di proses ini. Saya percaya kok banyak yang sudah udah jadi kayak Pak Eli begini kan. ya, saya percaya Pak Yusuf Rusli juga, jadi kita betul-betul menjadi berkat, hidup kita ini berdampak, hidup kita ini manis buat orang lain.
Oke, itu aja Pak Lukman. Terima kasih Pak Ayo, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lukman. Ini hari luar biasa buat kita semua. Kita diingatkan kembali. Periksa diri kita masing-masing. Berapa lama kita jadi orang Kristen? Pertobatan kita sampai di mana? Bahwa kita sampai di mana? Saya berbicara begini. Ada berapa orang terdekat kita, istri kita, anak-anak kita. Bagaimana tentang hidup kita? Sudah berubah nggak? Berubah nggak? Dampaknya bagi keluarga, istri, anak-anak ya. Mungkin ada mantu, ada cucu kalau tidak ada umur. Katanya dia bisa nikmatin hidup kita nggak? Nah, tadi Pak Yusuf bilang, ada dua. Banyak kita kadang-kadang berbuah, buahnya asam. Nggak bisa, ada buah yang pahit ya parah. Nggak bisa dimakan. Tapi biar buah kita ini buah yang manis. Bisa dinikmatin orang dan bisa dirasakan orang. Nah, kita tulisannya FGB man. Jadi hidup ini jadi bertiga. Ada ketenangan, ada kedamaian, ada sukacita, ada kekuatan. Nah itu patokan yang harus saya pikir. Ini hari luar biasa buat kita. Biar kita mau berubah. Yes, kita harus berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Buah lebat, buah yang manis. Bisa dinikmati semua orang. Dan rasanya itu luar biasa. Biar hidup kita jadi berkat. Saya pikir begini. Hidup kita kan, dan kita mati pula harus bertanggung jawab. Ini pada sering kita semua nih. Selama kita hidup, apa yang kita sudah berbuat? Waktu kita bagi pulang, kita akan santai. Waktunya udah sangat singkat. Biar kita berakar, tumbuh berbuah lebat dan buah kita bisa nikmati. Biar FGB man untuk capai 4.000 cek berbuah dan tidak bisa menikmati baik dalam bisnis kita, rumah tangga kita, perbuatan kita, apapun kita lakukan biar orang bisa. Terima kasih.